Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita akan menyelami dunia kejahatan terorganisir yang sesungguhnya. Bukan yang seperti di film-film ya, tapi realitasnya yang ternyata jauh lebih rumit dan selalu berubah. Coba deh, kalau saya sebut kejahatan terorganisir, apa yang muncul di kepala Anda? Pasti kebayangnya bos-bos mafia pakai setelan jas mahal, yakuza dengan tato di seluruh badan, atau mungkin kartel narkoba yang super brutal kan? Gambaran dari film dan TV ini memang kuat banget, tapi kenyataannya, wah, jauh lebih kompleks dari itu. Nah, kutipan ini keren banget karena langsung nusuk ke jantung permasalahannya. Yang susah didefinisikan itu bukan kata kejahatannya, itu bisa apa aja, mau judi, penyelundupan, macem-macem. Tapi kata terorganisirnya itu loh, apa sih yang bikin sebuah kejahatan jadi terorganisir? Nah, ini dia yang bakal kita kulik bareng-bareng. Oke, hal pertama yang perlu kita pahami bareng, ternyata ada dua jenis kejahatan terorganisir. Ada kejahatan terorganisir pakai huruf besar, ini tuh ngomongin soal kelompok-kelompok ikonik kayak mafia. Mereka punya struktur, aturan main, dan identitas yang jelas. Terus ada kejahatan terorganisir pakai huruf kecil, yang artinya bisa sesederhana dua orang atau lebih yang bersekongkol buat melakukan kejahatan tanpa harus jadi bagian dari sindikat raksasa. Membedakan dua ini jadi kunci buat lihat gambaran besarnya. Jadi, apa sih sebenarnya DNA dari kelompok-kelompok ini? Ternyata, mau di belahan dunia manapun, mereka tuh kayak punya playbook atau buku panduan yang isinya mirip-mirip. Yuk kita bedah satu persatu. Uni Eropa punya semacam checklist buat mendefinisikan mereka, dan ada 4 sifat yang hukumnya wajib ada. Pertama, kolaborasi. Pelakunya harus lebih dari 2 orang. Kedua, jangka waktu. Ini bukan aksi sekali jalan, mereka ini mainnya jangka panjang. Ketiga, mereka terlibat dalam kejahatan serius. Dan yang paling penting, keempat, motivasi mereka cuma 2, untung dan kuasa. Simpel, tapi ini pondasinya. Oke, kita dalemin lagi ya karakteristik utamanya. Yang pertama, mereka itu non-ideologis. Penting banget buat dicatat. Ini bukan terorisme. Tujuan mereka bukan memperjuangkan ideologi politik atau agama, tapi murni cari duit. Kalaupun mereka main politik, itu cuma buat ngelindungin bisnis ilegal mereka. Sesederhana itu. Yang kedua, mereka itu maunya jadi monopoli. Persis kayak perusahaan raksasa yang pengen nguasain pasar, mereka juga gitu. Mereka mau mengontrol satu pasar ilegal sepenuhnya. Dan untuk menyingkirkan semua pesaing, mereka nggak akan ragu buat pakai cara-cara kotor kayak kekerasan dan korupsi. Dan ini nih yang mungkin paling bikin ngeri. Kesediaan mereka buat menggunakan kekerasan. Bagi mereka, kekerasan itu bukan jalan terakhir kalau udah mentok. Bukan. Kekerasan itu adalah salah satu alat kerja, tool of the trade, yang siap dipakai kapan aja buat negakin aturan internal, nakut-nakutin lawan, dan ngejaga kontrol bisnis mereka. Jadi, kalau mau disimpulin gampangnya gimana? Gini, mereka adalah kelompok yang nggak punya ideologi, yang lihat kekerasan sebagai alat biasa untuk mencapai satu tujuan, uang dan kekuasaan. Titik. Oke, sekarang kita coba pakai kacamata yang beda ya, yang mungkin bakal mengubah cara pandang Anda. Gimana kalau kita berhenti mikirin siapa pelakunya dan mulai fokus ke apa yang mereka kerjain? Nah, inilah inti dari gagasan kejahatan terorganisir sebagai sebuah perusahaan ilegal. Kutipan dari Dwight C. Smith ini benar-benar ngebuka mata loh. Coba bayangin deh, mereka punya produk, punya pasar, punya strategi pemasaran. Satu-satunya beda dengan bisnis biasa, yaitu tadi, bisnis mereka ilegal. Mereka ini cuma sisi gelap dari dunia korporasi. Jadi, apa aja sih lini bisnis mereka? Secara umum ada 3 nih. Pertama, mereka menyediakan layanan ilegal. Ini adalah hal-hal yang diinginkan sebagian orang, tapi dilarang hukum. Kedua, mereka nyediain barang-barang ilegal kayak narkoba. Dan ketiga, ini yang paling bahaya, mereka menyusup ke bisnis yang legal, lalu memeras dan mengintimidasi buat ikut ambil untung dari sana. Oke, kita udah tahu apa yang mereka lakukan dan kenapa. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara mereka beroperasi. Gimana sih struktur organisasi dari perusahaan-perusahaan ilegal ini? Ternyata ada 2 model utama. Di satu sisi ada yang modelnya birokratis atau korporat. Ini kaku, terstruktur, perannya jelas, persis kayak perusahaan gede atau militer. Nah, di sisi lain ada yang modelnya jaringan patron klien. Ini lebih longgar, fleksibel, dan dibangun atas dasar hubungan pribadi, keluarga, dan loyalitas. Jadi, bayangin aja bedanya antara perusahaan raksasa dengan bisnis keluarga yang solid. Model birokratis ini punya trik jitu buat ngelindungin diri. Namanya kompartementalisasi.
Bayangin aja piramida. Di puncak ada para bos besar yang terisolasi. Di tengah ada manajer-manajer yang jadi penyambung lidah. Dan di paling bawah ada sel-sel kecil yang kerja sendiri-sendiri. Kalau satu sel ketangkep, sel lain dan para bosnya tetap aman. Kenapa? Karena mereka nggak saling kenal. Jenius sekaligus mengerikan. Tapi model yang lebih personal tadi itu punya kelemahan yang fatal banget. Ada satu cerita nyata yang luar biasa soal ini. Dulu ada seorang rentenir besar dari keluarga Gambino namanya Ruby Stein. Pas dia dibunuh, buku catatannya yang berisi semua data utang piutang ikut dicuri. Karena nggak ada salinan dan semua info cuma dipegang dia, ya udah jutaan dolar pinjaman itu hilang gitu aja. Organisasinya nggak bisa nagih lagi. Ini nunjukin betapa rapuhnya sistem yang terlalu bergantung sama satu orang. Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal lihat betapa jagonya model bisnis kriminal ini beradaptasi. Mereka udah berevolusi dari zaman larangan minuman keras sampai ke era digital sekarang. Yuk, kita lihat perjalanannya. Sejarah nunjukin kalau kejahatan terorganisir itu pinter banget nyari celah. Di abad ke-19, mafia muncul buat ngisi kekosongan peran negara. Loncat ke tahun 1920-an, larangan alkohol di Amerika itu ibarat durian runtuh buat mereka. Terus, pas Uni Soviet bubar di tahun 90-an, mafia Rusia langsung gerak cepat. Dan hari ini, internet dan globalisasi ngasih mereka panggung seluas dunia. Jadi, disinilah kita sekarang. Organisasi kriminal modern itu udah jadi kayak perusahaan multinasional. Mereka beroperasi lintas negara, pakai teknologi digital canggih, dan memanfaatkan jalur perdagangan global. Mereka udah nggak terikat lagi sama satu wilayah. Markasnya bisa di mana aja, operasinya bisa menjangkau seluruh planet. Dan ini, teman-teman, yang bawa kita ke pertanyaan pamungkas yang lumayan provokatif. Kalau kita setuju bahwa kejahatan terorganisir itu pada dasarnya adalah sebuah bisnis yang super adaptif, yang ada cuma karena ada permintaan di pasar, terus gimana cara kita ngalahin mereka? Gimana caranya bikin sebuah bisnis ilegal jadi bangkrut? Nah, itu dia tantangan terbesarnya.